Kan kayak model latin bingung ngirim cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 206 Putra Indah, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi coaching supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Amelia. Beliau merupakan wali kelas dari kelas 6 yang nantinya akan saya observasi ketika pembelajaran. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Amel kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Amel, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Amel, lalu mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Amel atau supervisi kelas seperti itu ya Bu Amel. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan kegiatan atau melakukan percakapan praobservasi, yaitu untuk sebagai tahapan awal Bu Amel dalam pelaksanaan pembelajaran agar Bu Amel kedepannya lebih percaya diri dan mampu mengaplikasikan kegiatan pembelajarannya. Itu panjang-panjang saya terus suka ini. Percaya diri memberikan pembelajaran kurang murid. Ya. Nah, ada ganda pertanyaan yang saya akan sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan apa kira-kira tujuan Ibu? Gimana nih kita? Assalamualaikum dari Tadi sampai alhamdulillah baik. Iya. Sekarang saya dari bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Bu Amel hari ini? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Amel, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Amel dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau supervisi kelas seperti itu Bu Amel. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu untuk sebagai persiapan awal Bu Amel dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ketika nanti pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya seperti itu. Mungkin Bu Amel pada tahapan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Amel. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, Bu Amel, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Baik Bu Resi. Nah, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik supaya mengetahui bagaimana
macam kelainan dan juga penyakit dari gerak tubuh manusia, sistem gerak manusia. Yang kedua yaitu peserta didik mengenal bagaimana hidup sehat atau pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan. Baik Bu Resi, berdasarkan perencanaan pembelajaran yang saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang pada sistem gerak. Lalu yang keduanya, peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit dan mengalami gangguan dari sistem gerak tersebut. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup yang sehat terhindar dari kelainan pada sistem gerak. Oke. Baik Bu Amel, berarti di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, Bu Amel, bagaimana dengan area pengembangan? Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi pada pembelajaran ini? Baik, untuk era pengembangannya ada di era pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, di era pengetahuan, saya menitikkan kepada peserta didik untuk mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, untuk area keterampilannya, anak-anak mempraktekkan contoh dari pengeroposan tulang dengan melalui percobaan kulit telur. Seperti itu. Jadi di sini ada area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu area untuk aspek pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Nah, saya ingin dengar Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan nanti di dalam kelas, mungkin dari strategi maupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini saya merancang dengan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Lalu untuk model pembelajarannya menggunakan model berbasis masalah atau problem based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik. Oke, jadi Bu Amel rencananya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya Bu ya. Lalu menggunakan model problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, lalu penugasan dan juga tanya jawab seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang mengenai media Ibu, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti yang dapat menunjang pembelajaran Ibu di kelas? Oke. Untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu dengan media gambar serta menunjukkan PowerPoint di Mirror. Oke. Berarti Ibu sudah menyiapkan Ibu ya, sudah menyiapkan media gambar dan PowerPoint untuk pembelajaran nanti. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di jam berapa? Insya Allah pelajaran ini pada pelajaran IPAS itu akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 1 dan jam 2. Jadi nanti hari Rabu ya Bu ya, hari Rabu di jam 1 dan jam kedua saya akan datang ke kelas Bu Amel, lalu saya akan melakukan supervisi ya Bu di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa saja hal-hal yang terjadi ketika proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu melakukan percakapan pasca observasi, yang mana nanti percakapan pasca observasi ini akan didampingi Ibu oleh pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, saya ingin bertanya Bu, kira-kira apa saja yang Bu Amel dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Baik,
Yang saya dapatkan mungkin gambaran tentang bagaimana strategi, model, dan media pembelajaran apa yang nanti akan saya gunakan ketika saya memberikan pelajaran kepada siswa saya di kelas, dan juga bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Jadi intinya saya memiliki banyak gambaran tentang apa saja yang harus saya siapkan untuk pembelajaran nanti agar hasilnya baik dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, jadi ada gambaran gitu ya Bu ya, banyak mendapatkan gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran nanti seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu Amel, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di hari Rabu di saat observasi berlangsung seperti itu ya Bu Amel. Baik, percakapan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.